Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Tia, yang akan menemani teman-teman dalam belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Spesifiknya adalah tentang menganalisis, membaca, dan memprediksi data dari tabel atau diagram. Kita lihat yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Berarti, data-data tersebut disusun dalam urutan baris dan kolom. Sebagaimana kita tahu, baris adalah susunan dalam bentuk horizontal dari kanan ke kiri. Sedangkan kolom adalah susunan dalam bentuk vertikal dari atas ke bawah. Terdapat 3 macam penyajian dalam bentuk tabel. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel baris dan kolom. Kedua, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ketiga, penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya, data yang diperoleh dari hasil pengamatan terdapat pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat tulis. Jika melihat tabel yang berada di sebelah kanan, yaitu jumlah dari masing-masing jenis alat tulis, bahwa jenis alat tulis pulpen terdapat 3 buah. Jenis alat tulis pensil terdapat 2 buah, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi. Biasanya, kalau data yang diperoleh itu cukup banyak, bisa disajikannya dalam tabel yang berada di sebelah kanan agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, silakan teman-teman perhatikan bentuk tabel tersebut. Tabel tersebut adalah nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah siswanya terdapat 35 dan nilainya juga beragam. Mulai dari 51 hingga 100. Sebenarnya teman-teman bisa menyajikannya dalam bentuk tabel baris dan kolom. Namun, akan lebih sederhana jika dibuatnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun caranya, yang pertama, teman-teman mengelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Pada tabel tersebut ada 5 interval, yaitu 51 hingga 60, interval yang kedua 61 hingga 70,
dan seterusnya. Setelah dikelompokkan ke dalam beberapa interval, maka terdapat juga panjang pada setiap intervalnya yang sama, yaitu interval 51 hingga 60 memiliki panjang 9. Interval 61 hingga 70 memiliki panjang juga 9, dan seterusnya. Di mana nilai 51 hingga 60 terdapat 5 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 61 hingga 70 terdapat 5 siswa. Siswa yang mendapat nilai 71 hingga 80 terdapat 10 siswa, dan seterusnya. Penyajian data yang ketiga adalah dalam bentuk tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, di sini Katia ada contohnya. Jika melihat tabel yang berada di sebelah kanan, yaitu jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Pada kolom pertama, terdapat kolom kelas. Kolom yang kedua, yaitu jenis kelamin laki-laki, dan kolom yang ketiga, jenis kelamin perempuan. Di mana kelas 7A, terdapat 13 siswa yang berjenis kelamin laki-laki, dan terdapat 17 siswa yang berjenis kelamin perempuan. Pada kelas 7B, terdapat 15 siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan 16 siswa yang berjenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Selain ketiga penyajian data dalam bentuk tabel, di sini juga terdapat penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram adalah gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat terlebih dahulu. Ada 3 macam penyajian data dalam bentuk diagram. Pertama, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kedua, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita bahas dulu, yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sebelah kanan atas itu adalah data tentang nilai rata-rata tes ulangan pelajaran matematika siswa kelas 7 SMP. Untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, dan seterusnya, tentu teman-teman akan mengalami kesulitan. Nah, cara mudah untuk mengetahui banyaknya siswa untuk setiap nilai adalah dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang seperti gambar di bawah tabel. Jika teman-teman perhatikan diagram batang tersebut, kita dapat dengan mudah
membaca diagram tersebut yaitu banyaknya siswa yang mendapat nilai 85 adalah 9 siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai 95 adalah 4 siswa. Dan seterusnya. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Maaf, di situ Kak Tia menuliskan diagram baris. Yang benar adalah diagram garis. Ya, nanti teman-teman bisa mengoreksinya. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Sebagai contoh, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun, dan lain sebagainya. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu dan pada sumbu tegak dituliskan nilai datanya. Sekarang teman-teman perhatikan tabel yang menunjukkan kurs rupiah terhadap dolar Hong Kong per bulannya. Pada bulan Januari, kurs rupiah menunjukkan 1.758,27 rupiah. Bulan Februari, kurs rupiah menunjukkan 1.825,64 rupiah. Selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram garis, di mana yang mendatar di situ menunjukkan bulan tiap bulan pada tahun 2020, sedangkan yang tegak menunjukkan kurs rupiah terhadap dolar Hong Kong. Mulai dari 0, 500, 1000, hingga 2500. Nah, setelah diagram garis jadi, maka teman-teman dapat dengan mudah membacanya. Bahwa pada tahun 2020 bulan Januari, kurs rupiah terhadap dolar Hong Kong berada di antara 1.500 hingga 2.000. Untuk pastinya teman-teman bisa melihat tabel yang sebelumnya. Pada bulan April menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar Hong Kong adalah tepat sekali. Kurs rupiah terhadap dolar Hong Kong pada bulan April di situ menunjukkan di antara 1.500 hingga 2.000. Untuk lebih tepatnya adalah 1.955,66 kurs rupiah. Nah, penyajian data selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data.
dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam bentuk derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, untuk lebih memahami materi tentang diagram lingkaran ini, Kak Tia ada contohnya. Perhatikan tabel yang berada di sebelah kanan. Tabel tersebut adalah hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa, di mana jika kita melihat tabel tersebut adalah ukuran sepatu nomor 33 terdapat 2 siswa. Ukuran sepatu nomor 34 terdapat 4 siswa. Dan seterusnya. Untuk menyajikan data tersebut menjadi sebuah diagram lingkaran, teman-teman bisa mengelompokkan ukuran-ukuran sepatu yang sama, kemudian setelah itu menghitung persentase setiap ukuran sepatu. Nah, silakan teman-teman disimak ya. Ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat diagram lingkaran. Tabel persentase ukuran sepatu yang berada di sebelah kiri bawah. Untuk ukuran sepatu nomor 33 terdapat 2 siswa. Untuk memperoleh persentasenya dengan cara frekuensi dikali 100% dibagi total frekuensi, yaitu untuk ukuran sepatu nomor 33 adalah 2 dikali 100% dibagi 24 sama dengan 8,33%. Untuk ukuran sepatu nomor 34, di mana terdapat 4 siswa, sehingga untuk memperoleh persentasenya adalah 4 dikali 100% dibagi 24 sama dengan 16,67%. Teman-teman bisa melanjutkan hingga ukuran sepatu nomor 39 dengan frekuensi sebanyak 3 siswa. Setelah tabel yang berada di kiri bawah sudah selesai, selanjutnya kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, tentu dengan cara menentukan luas daerah pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Teman-teman bisa perhatikan tabel yang berada di atas. Luas daerah pada suatu lingkaran sesuai dengan sudut pusat daerah pada lingkaran. Oleh karena itu, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, teman-teman harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Seperti yang kita tahu,
bahwa satu lingkaran sudut pusatnya adalah 360 derajat. Sehingga, jika diolah data ukuran sepatu dalam bentuk tabel, untuk ukuran sepatu nomor 33, di mana frekuensinya adalah sebanyak 2 siswa, untuk menentukan persentasenya dengan cara frekuensi dikali 360 derajat dibagi total frekuensi, yaitu 24. Sehingga, untuk ukuran sepatu nomor 33 dengan frekuensi 2 siswa adalah 2 dikali 360 derajat dibagi 24 sama dengan 30 derajat. Untuk ukuran sepatu nomor 34 dengan frekuensi sebanyak 4 siswa, yaitu 4 dikali 360 derajat dibagi 24 sama dengan 60 derajat. Teman-teman bisa melanjutkan hingga ukuran sepatu nomor 39 dengan frekuensi sebanyak 3 siswa. Setelah teman-teman menyelesaikan tabel-tabel tersebut, teman-teman sudah bisa mengaplikasikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu. Nah, pada gambar diagram lingkaran tersebut, kita dapat membacanya dengan mudah, di mana ukuran sepatu nomor 39 yaitu 45 derajat. Ukuran sepatu nomor 33 yaitu 30 derajat. Dan seterusnya. Oke, untuk materi penyajian data telah selesai. Kita lihat materi selanjutnya. Nah, kali ini Katia ingin berbagi tentang bagaimana cara memahami dan menentukan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada rataan hitung atau lebih dikenal dengan mean. Mean adalah perbandingan jumlah semua nilai dengan banyaknya data, di mana mean dinotasikan dalam bentuk X bar. Penulisannya dapat teman-teman lihat di rumus. Yang rataan dalam kurung X bar, di mana ada X kemudian ada garis di atasnya, dibaca adalah X bar. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung rataan data tunggal, yaitu rataan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, dan seterusnya hingga Xn dibagi N, di mana X1, X2, dan X3 hingga Xn itu adalah suatu nilai data dan N adalah banyaknya data yang diamati, yang disebut adalah ukuran data. Nah, untuk lebih memahami dalam mengaplikasikan mencari mean, di sini Katia ada contoh. Nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 matematika adalah 8, 5,
7, 10, dan 5. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata nilai siswa tersebut. Atau hitunglah min dari nilai siswa tersebut. Nah, silakan teman-teman simak. Data yang diperoleh yaitu 8, 5, 7, 10, dan 5. Jumlahnya adalah 5, yaitu dinotasikan dengan N. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya, yaitu rataan, dinotasikan dengan X bar. Di mana rataan sama dengan 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi, rataan dari data tersebut adalah 7. Yang kedua, di sini Kak Tia akan berbagi tentang median, yaitu sebuah nilai datum yang berada di tengah-tengah dengan catatan data telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di sini Kak Tia ada contohnya untuk contoh pada soal median. Tentukan median dari setiap data berikut ini. 12, 11, 7, 8, 6, 13, 9, dan 10. Pertanyaannya, berapa median dari data tersebut? Nah, ini dia caranya. Silahkan teman-teman simak. Jika melihat data tersebut, maka nilai-nilai belum berurutan. Oleh karena itu, terlebih dahulu diurutkan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Data tersebut menjadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Ukuran data itu yaitu sebanyak 8. Perhatikan gambar yang berada di kotak putih. Ketika nilai sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, data tersebut dapat kita bagi menjadi 2 sama besar. Nah, yang berada di tengah-tengah antara nilai 9 dan 10, itulah mediannya. Lalu berapa mediannya? Baik, median sama dengan setengah dikali X4, di mana X4-nya adalah 9, ditambah X5, di mana X5-nya adalah 10. Yaitu setengah dikali 9 ditambah 10, sama dengan 9,5. Jadi, pada data tersebut mediannya adalah 9,5. Yang ketiga, di sini modus, yaitu sekumpulan data yang merupakan suatu nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau suatu nilai data yang paling sering muncul. Suatu data dapat saja memiliki lebih dari satu modus
atau terkadang tidak memiliki modus sama sekali. Nah, di sini Kak Tia ada contohnya. Yang pertama, terdapat suatu data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Modusnya adalah 6, sebab nilai 6 paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Dan contoh yang kedua, terdapat suatu data 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Modusnya adalah 7 dan 8. Sebab nilai 7 dan 8 secara bersamaan paling sering muncul, yaitu masing-masing sebanyak 2 kali. Oke, materi statistik kali ini telah selesai. Kak Tia ucapkan terima kasih, senang bertemu kalian semua.